warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MUI TV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Tiffany Hedi Rahmawati dalam acara Sakofa Islamiyah. Dan saat ini saya bersama dengan Ustadz Wildan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan kali ini Pak Ustadz kita akan membahas temanya yaitu sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi sudah sepatutnya kita sebagai umat muslim lebih mengenali sosok suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya Pak Ustadz, bagaimana kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW? Mulai dari tepat tanggal lahirnya dan kisah saat itu beliau lahir itu seperti apa Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa MUI TV, sahabat MUI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara terkait dengan hadirnya sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak terlepas dari sejarah panjang terkait dengan dakwah ilallah yang juga dilakukan oleh para nabi dan para rasul sebelumnya. Juga tidak bisa terlepas dari kondisi bangsa Arab yang ada pada saat itu, sehingga kemudian Allah mengutus utusannya itu di tengah-tengah bangsa Arab. Tidak di Indonesia, tidak di Eropa, tidak di Amerika. Yang ini jelas memerlukan kajian yang mendalam. Kenapa itu bisa terjadi? Karena pasti ada maksud yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita tahu bahwa bangsa Arab pada saat itu adalah bangsa yang sangat terbelakang, baik dari sisi ideologi, dari sisi keyakinan, maupun dari aspek-aspek yang lain, aspek politik, aspek ekonomi, dan lain-lain. Tapi bangsa Arab ini adalah satu-satunya bangsa yang tidak pernah terjajah oleh dua imperium besar yang ada pada saat itu, yaitu Romawi dan Persia. Bukan karena sangat kuat, tetapi memang karena sangat terbelakang. Bangsa nomaden, bangsa yang sukanya berperang, jahiliyah, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, sangat kurang dalam literasi gitu. Dari bangsa yang dipandang sebelah mata itu, bangsa yang tidak diperhitungkan, sehingga dua negara besar pun tidak berminat untuk menjajah Jazirah Arab itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka gitu dengan diutusnya seorang rasul terakhir di tengah-tengah mereka sendiri. Dan dapat kita bayangkan sesuatu yang amat sangat dahsyat terjadi. Tidak sampai 50 tahun semenjak beliau diutus kemudian hari, itu dua imperium besar yang awalnya tidak berminat, tidak punya hasrat untuk menguasai bangsa Arab, lalu kemudian tunduk takluk di bawah kaki bangsa Arab. Oleh faktor apa itu? Oleh faktor diutusnya seorang rasul di tengah-tengah mereka gitu. Apa yang dibawa? Yang dibawa oleh Rasul ini bukan armada perang yang dahsyat, bukan ilmu politik yang hebat, bukan strategi peningkatan ekonomi dan lain-lain gitu. Tapi yang dibawa oleh beliau adalah risalah tauhid, yakni untuk mengajak manusia hanya menyembah Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Meski kita tahu kemudian syariat Islam itu nilai-nilainya mencakup seluruh aspek kehidupan gitu. Jadi meskipun tugas utama beliau yang paling fundamental adalah mengajak manusia bertauhid, tapi dari tauhid itu kemudian memancar nilai-nilai universal, nilai-nilai kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan. Itulah kenapa syariat Islam itu punya karakteristik yang syumuli, yang sempurna gitu, yang kamil, mutakamil, karena mengatur seluruh aspek kehidupan. Jadi proses kelahiran manusia itu kan sesuatu hal yang biasa. Manusia lahir dimanapun itu, kapanpun gitu.
Tapi berbeda dengan kelahiran seorang bayi yang kemudian memang telah ditakdirkan untuk menjadi manusia besar. Maka Allah memang telah siapkan kondisi masyarakatnya gitu. Allah siapkan tantangannya, Allah siapkan jalur nasabnya kan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku ini lahir dari satu kabilah terbaik dan dari satu keluarga terbaik, dan aku adalah orang yang terbaik gitu. Jadi jalur ideologis dan jalur biologisnya juga sudah terpilih gitu. Makanya beliau disebut dengan Al-Mustafa, manusia yang terpilih. Nah, dalam kondisi bangsa yang seperti itu, dengan kondisi geografisnya pula yang strategis, Jazirah Arab ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala utuslah Nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya. Itu beliau dilahirkan dari seorang ibu yang mulia gitu, Ibunda Aminah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Karena pada tahun itu sesuatu ditetapkan sebagai nama tahun ketika terjadi peristiwa yang besar. Kita tahu bahwa pasukan Abrahah yang kemudian diabadikan dalam salah satu surat dalam Al-Quran itu menyerang Ka'bah gitu. Dan kita tahulah semua apa kisahnya itu, ceritanya terkait dengan penyerangan tersebut. Karena itu dianggap peristiwa yang sangat besar, dahsyat, monumental. Maka tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW itu di tahun Gajah itulah. Bertepatan lebih kurang antara tahun 20 atau tanggal 20 atau tanggal 22 April tahun 571 Masehi. Itu menurut keterangan dari Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Sirah Nabawiyahnya itu. Nah, ada banyak hadis terkait dengan keutamaan kelahiran beliau sebagaimana yang diceritakan oleh banyak para ulama dan banyak para muhaddis, seperti saat beliau lahir memancar cahaya yang menerangi istana Kisra, menerangi istananya Romawi, yang menunjukkan bahwa suatu saat istana-istana tersebut dan kerajaan-kerajaan tersebut akan tersinari oleh cahaya Islam, oleh dakwah yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat, termasuk runtuhnya penyembahan-penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari kita memahami sejarah dakwah risalah tauhid yang berkesinambungan, dan beliau sebagai nabi yang terakhir, dan juga kita memahami bagaimana Allah telah mengondisikan bangsa Arab untuk kemudian menerima anugerah berupa diutusnya seorang rasul terakhir dari kalangan mereka, maka kemudian kita akan dapat memahami kenapa kemudian Rasulullah SAW menyebarkan dakwahnya ke seluruh penjuru dunia melalui para sahabatnya, melalui umatnya di kemudian hari. Ya seperti itu pada awalnya, Mbak Fani. Oh ya, jadi karena dulu tuh Arab itu terkenal dengan jahiliyahnya, akhirnya Allah itu mengutus seseorang yang sangat mulia, gitu. Betul. Ya Pak Ustadz ya. Dan siapa ibu asuhnya Pak Ustadz saat itu? Saat itu kan ayahanda beliau kan sudah wafat sebelum beliau lahir di Madinah ketika pulang dari perjalanan berdagang. Lalu kemudian satu hari ibunda beliau Ibu Aminah ini mengajak beliau dengan Ummu Aiman ya, khadimatnya, dan beliau sendiri yang baru berusia 6 tahun atau berapa tahun begitu, perjalanan ke Madinah berziarah, lalu kemudian pulang ke Makkah di satu tempat namanya Abwa, ibunda Aminah sakit, wafat, lalu kemudian dimakamkan di Abwa itu gitu. Nah setelah itu dibawa oleh Ummu Aiman, diasuh, lalu kemudian diserahkan kepada kakeknya, kepada kakek beliau Abdul Muthalib. Kakek Abdul Muthalib inilah yang menamai bayi dari Abdullah dan Aminah ini dengan nama Muhammad, satu nama yang tidak pernah dipakai oleh seorang pun bangsa Arab sepanjang sejarah.
Jadi ini nama yang spesial, nama yang belum pernah dipakai oleh satupun orang di dunia pada saat itu. Tapi ketika nama itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, menjadi satu nama yang paling banyak dipakai di dunia gitu. Ini dahsyatnya gitu, nama Muhammad ini adalah satu nama yang paling banyak dipakai oleh manusia di dunia saat ini. Yang ketika beliau belum lahir, nama itu belum pernah dipakai oleh satupun orang di dunia gitu. Muhammad, orang yang terpuji. Maka diasuh oleh kakek beliau Abdul Muttalib dengan penuh kasih sayang, melebihi kasih sayangnya kepada anak-anaknya sendiri dan cucu-cucunya yang lain gitu. Jadi kalau Abdul Muttalib ini punya kursi kebesaran di dekat Ka'bah itu. Nah kalau sudah cucunya yang ini duduk, itu dilarang seorang pun mengusir cucunya ini dari kursi beliau. Dan beliau bersedia untuk berdiri dan cucunya dibiarkan di kursi kebesarannya itu. Amat disayang dan luar biasa. Wafat lalu diasuh oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib. Nah, beliau sepupuan dengan anak dari Abu Thalib ini namanya Ali bin Abi Thalib yang menjadi seorang remaja pertama mengakui kerasulan dan beriman dan masuk Islam gitu. Di antara anak-anak remaja yang ada di Makkah pada saat itu. Tapi kalau kita bicara yang bagian awal tadi, sesungguhnya yang dimaksud dengan jahiliyah masyarakat Arab itu lebih fokus kepada jahiliyah mereka di bidang akidah, di bidang keyakinan, kepercayaan. Memang mereka mayoritas miskin, terbelakang karena memang juga kebanyakan tidak baca, tidak bisa nulis, buta huruf gitu kan. Hanya sedikit yang mampu, tapi mereka orang-orang yang sangat menghargai syair gitu, syair-syair. Sehingga itu merupakan kebudayaan yang tinggi pula gitu. Bukan berarti tidak ada yang kaya raya, tidak ada konglomerat dan lain-lain gitu. Termasuk peradaban yang sama. Hanya mereka jahiliyah di bidang akidah. Mereka menyembah berhala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan kelahiran seorang Rasul ini bernama Muhammad itu, maka seluruh aspeknya terbangkitkan gitu, seluruh aspeknya terbawa untuk maju. Karena Islam memang punya spirit, punya nilai-nilai, punya ajaran-ajaran yang memajukan, menjayakan seluruh aspek kehidupan. Nah, beliau diasuh kemudian oleh Abu Thalib. Nah, nanti ada Amul Huzni, paman beliau wafat, istri beliau yang pertama wafat gitu, Ibunda Khadijah. Tapi di masa pengasuhan ibundanya sendiri, Ibunda Aminah ini, ada kebiasaan, ada tradisi di bangsa Arab, yaitu memberikan asuhan kepada anak-anaknya kepada orang-orang kampung gitu, kepada orang-orang Arab pegunungan. Kenapa? Udaranya lebih bersih, bahasa Arabnya lebih fasih, lebih bagus gitu. Dan kehidupannya ya sebagaimana sekarang di kita lah. Beda antara suasana di kota dengan suasana di perkampungan, pedesaan gitu kan. Orang kota inginnya healingnya ke kampung gitu kan, lihat sawah, lihat orang kampung lihatnya ke kota ya pengen ke mall gitu, pengen lihat Monas gitu. Justru kalau orang kota pengennya lihat sawah, lihat gunung, lihat sungai, lihat pantai gitu. Nah, dianggap lebih bersih udaranya, lebih baik pergaulan di sana gitu, terus lebih bagus bahasa Arabnya. Maka dititipkan itu, dan biasa pula orang-orang Arab gunung, Arab Baduy itu, mereka tiap tahun datang ke Makkah gitu, ke kota gitu, untuk mencari bayi asuhan. Nah, ada sepasang keluarga ini, satu keluarga. Siapa nama pengasuh yang pertama itu? Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah ini juga satu rombongan besar itu dari kampung-kampung itu. Tapi semuanya melewatkan rumah Ibunda Aminah. Memang ada seorang janda punya bayi baru lahir, tapi miskin gitu. Gimana kami mau dibayar kalau kita ngambil bayi ini gitu. Dilewatin terus oleh semua keluarga yang cari bayi. Akhirnya menjelang pulang, ini satu keluarga ini, Halimah As-Sa'diyah dan suaminya, yang bawa keledai, bawa unta yang udah kurus kering, lain sebagainya, kecapean, perbekalan habis. Ya daripada kita nggak dapat sama sekali gitu bayi, udahlah kita ambil bayi yang yatim itu aja gitu. Diambillah, mudah-mudahan kita dapat justru keberkahan dari situ.
Setelah diambil bayi montok, bayi yang cakep lain luar biasa. Di perjalanan saja sudah kelihatan ininya, keberkahannya. Jadi si unta-untanya tiba-tiba jadi kambingnya jadi gemuk, untanya jadi gemuk, jadi terus membawa berkah ya. jadi membawa berkah, susunya jadi banyak gitu kan. Karena membawa seorang bayi yang pilihan memang dibawa ke kampungnya, makin banyak pula keberkahannya gitu. Tanamannya, ternaknya dan lain sebagainya jadi luar biasa. Nah, diasuh, disitulah kemudian terjadi ada peristiwa pembelahan dada. Rasulullah SAW oleh malaikat Jibril, yang saat itu juga sedang bermain dengan teman-temannya. Beliau dibaringkan, dibelah dadanya, diambil hatinya, dibersihkan di satu bejana emas yang di situ ada air zam-zam, dibersihkan hati beliau agar tidak ada penyakit hati gitu. Lalu dikembalikan dan ditutup lagi dadanya. Nah, itu membuat kaget kawan-kawannya. Mereka pulang berlari teriak-teriak, dikabarkan ke ibu asuhnya. Yang itulah menimbulkan kekhawatiran dari ibu asuhnya, yang kemudian dikembalikanlah kepada Ibunda Aminah gitu, karena khawatir ada gangguan. Yang setelah itu kemudian seperti tadi diceritakan, suatu hari Ibunda Aminah mengajak Ummu Aiman dan Nabi Muhammad kecil ini untuk berziarah ke makam ayahandanya di Madinah. Seperti itu kisahnya. Dan Nabi Muhammad sendiri punya khotam ya Ustadz ya? Ya, betul. Khotam di belakang. Betul. Yang dimana khotamnya itu seperti mata. Jadi beliau itu bisa melihat dari belakang dan di depan. Jadi khotamnya itu dinisbatkan sebagai beliau itu bisa melihat di ke belakang karena khotamnya itu. Benar nggak Ustadz? Jadi beliau itu punya ciri kenabian. Namanya khatam itu. Yang Salman Al-Farisi dulu membuktikan benar nggak ini Muhammad ini sebagai seorang nabi ketika datang dari Persia, lalu datang ke Madinah menemui langsung Nabi Muhammad SAW. Dia tidak nanya apakah benar engkau nabi, dia tidak konsultasi, dia nggak diskusi, tetapi Salman Al-Farisi ini langsung berjalan ke belakang Rasulullah SAW. Karena dia dapat ilmu dari pendetaannya waktu di Persia bahwa ada nabi yang diutus sebagai nabi terakhir, dan ciri kenabian itu ada seperti belahan apel gitu atau bola kasti gitu di pundaknya, di antara dua bahu itu. Maka seketika datang bertemu dengan Rasulullah SAW, dia langsung mutar gitu ke belakang, dan Rasul faham gitu bahwa ini orang bermaksud melihat tanda kenabian. Rasulullah turunkan sedikit bajunya gitu, dan nampaklah tanda kenabian itu. Dan kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia mengucapkan menyatakan diri masuk Islam itu. Nah, tapi kemudian riwayat yang menyebutkan bahwa khatam itu sebagai mata beliau di belakang itu tidak benar. Tidak benar. Ya, tetap saja mata beliau sebagaimana mata manusia biasa gitu. Ada 2 di depan untuk melihat. Cuman kewaspadaan beliau di atas rata-rata gitu. Karena memang beliau orang paling waspada, paling cerdas, paling paham terhadap kondisi gitu. Sehingga apa yang terjadi di belakang termasuk juga atas bantuan para malaikat dengan izin Allah, beliau bisa mengetahui apa-apa yang termasuk perkara-perkara yang gaib atau hal-hal yang tidak bisa dirasakan, tidak bisa dimengerti oleh manusia-manusia biasa. Tapi secara fisik khatamnya itu ya khatam aja, semacam daging yang agak menonjol gitu kan, memerah di situ. Itu sebagai tanda kenabian, tapi tidak berfungsi sebagai mata fisik di belakang. Seperti itu. Seperti itu. Ya. Dan masa remaja Nabi Muhammad itu seperti apa Ustadz? Beliau dari mulai perdagangan seperti itu. Ya, itu termasuk juga perjalanan hidup yang amat sangat luar biasa. Karena kan beliau memang dipersiapkan untuk menjadi seorang nabi teragung dan terakhir pula gitu. Nah, salah satu yang luar biasanya itu beliau tidak pernah sama sekali mengikuti permainan-permainan yang sia-sia di saat usia remaja. Jadi nanti tidak ada alasan orang untuk merendahkan beliau ketika melihat, oh ternyata beliau juga ke pasar malam toh gitu. Iya. Gitu kan.
Dan itu beliau sendiri dalam satu hadis mengisahkan itu. Dulu itu aku pengen seperti teman-teman yang lain ke pasar malam gitu. Kalau kita ya sekarang ke pasar malam. Maka aku bilang kepada teman-temanku, aku pengen deh. Satu malam beliau berjalan tapi Allah tidurkan gitu. Jadi nggak nyampe ke pasar malamnya. Atau ketika mau dilakukan lagi, dicegat oleh malaikat Jibril dengan bentuk yang menyeramkan. Beliau takut, beliau pulang. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu saja beliau dijaga agar tetap bersih, terhormat, sehingga tidak ada celah bagi seorang pun untuk mencela beliau, dapat menghina beliau, dapat merendahkan beliau. Berbeda dengan kita kan malah suka ke pasar malam, ya suka ke mall. Memang berarti kita nggak cocok untuk jadi calon nabi gitu kan, karena memang kita berbeda dengan beliau SAW. Jadi tuh Allah tuh benar-benar menjaga beliau ya, lahir dan batin, sehingga sampai niat beliau aja ingin main sama temannya Allah tidurkan seperti itu. Karena kalau beliau tidak dibuat sempurna, akan ada nabi sesudah beliau. Karena beliau ditetapkan sebagai nabi terakhir, maka segala sisi beliau sampai hal-hal yang terkecilnya Allah jaga agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Tapi kalau Allah berikan kekurangan kepada beliau sebagai seorang manusia biasa, maka niscaya akan ada nabi sesudah beliau untuk menutup semua kekurangan para nabi sebelumnya, begitu. Ya, dan Nabi Muhammad sendiri terkenal sebagai saudagar yang sangat jujur gitu ya. Iya, betul. Dan ini juga salah satu keistimewaan beliau gitu. Itulah kenapa Ibunda Khadijah kesengsem gitulah ya sama beliau ini gitu. Usia beliau 45, kemudian usia Nabi Muhammad SAW 25 gitu. Tapi Ibunda Khadijah itu adalah salah seorang dari dua wanita sangat terhormat di bangsa Arab. Selain Ibunda Nabi Muhammad sendiri, Ibunda Aminah, lalu ada Khadijah. Cantik cantik, lalu kaya raya, terhormat bangsa. Udah banyak yang melamar beliau sekalipun beliau statusnya sebagai janda gitu. Tapi beliau tidak menahan diri. Tapi ketika melihat seorang sosok Muhammad yang ingin membantu ekonomi keluarga Abu Thalib pamannya, tentu juga beliau ingin membalas jasa gitu, membantu. Ikut mengambil dagangan dari Ibunda Khadijah, seorang pengusaha kaya ini, dan berdagang ditemani oleh Maisarah, pembantunya Ibunda Khadijah. Maisarah ini sekalipun ada ta'mar buto di situ menunjukkan sebagai muannas, tapi sebenarnya laki-laki ini. Jadi Nabi tidak bepergian dengan non mahram katakan, tapi beliau bepergian dengan laki-laki juga. Memang namanya Maisarah. Samalah seperti di Indonesia, kadang ada laki-laki namanya seperti nama perempuan gitu. Ternyata Maisarah ini adalah laki-laki ya. Dia laki-laki. Jadi beliau tidak bepergian berdagang dengan non mahram gitu. Dan dikenal kejujurannya gitu, dikenal kehebatannya berdagang. Itu diceritakan oleh Maisarah selalu kepada Ibunda Khadijah. Tertarik melihat memang juga fisiknya rupawan, masih muda, jujur, baik, luar biasa. Pokoknya pemuda paling terhormat pada masanya di zaman itu. Maka kepada seseorang gitu, pada saudaranya yang perempuan juga, Khadijah ini minta agar ditanyakan kepada pamannya. Jadi sebenarnya Ibunda Khadijah bukan melamar Nabi Muhammad gitu. Coba ditanyakan ke pamannya, kira-kira Nabi Muhammad mau nggak ke Ibunda Khadijah itu. Pamannya tanya kepada Nabi Muhammad, kamu gimana? Mau nggak itu? Ada yang berkeinginan menikah sama engkau? Mau, kata Nabi Muhammad. Maka dilamarlah oleh pamannya ini, oleh wali Nabi, dilamarlah Khadijah gitu ceritanya. Jadi bukan Ibunda Khadijah yang melamar Nabi Muhammad SAW. Dan maharnya luar biasa saat itu, 100 ekor unta terbaik kan. Kalau 1 ekor unta sekarang yang terbaik harganya sekitar 70 juta atau 100 juta katakan. Maka 100 juta kali 100 gitu. Nah, itu berapa miliar itu. Jadi mahar itu juga tidak main-main gitu. Jadi pelajaran fikihnya buat kita dalam rangka menghormati perempuan. Tapi juga kalau memang tidak mampu, jangan juga memberat-beratkan, kan itu hukumnya mahar itu. Nah, seperti itu. Jadi Rasul sendiri itu mengajarkan
memberikan mahar yang terbaik untuk perempuan. Mahar yang terbaik, Tapi tidak betul sekali. juga memberatkan kepada di pihak lelakinya. Iya, seperti ya. betul. Boleh saja lelakinya untuk menanyakan kamu maunya mahar apa gitu. Iya. Tapi nggak boleh kemudian memaksakan gitu. Saya mau mahar ini, mahar ini. Seperti kejadian kemarin-kemarin itu apa yang maharnya sertifikat rumah gitu kan. Iya, Kemarin iya. viral itu. Nah, seperti itu ya tidak patut lah gitu. Iya. Nah, akhirnya kan ada banyak kesulitan, kaum perempuan usianya sudah siap gitu kan, tapi laki-lakinya apa namanya jodohnya belum juga datang karena ada kekhawatiran itu maharnya nanti besar gitu, nah maharnya nanti mahal gitu. Nah ini yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan conclusionnya dari awal pertama kali itu jadi Rasul itu memang sudah Allah utus ya. Iya, betul. Udah Nabi Muhammad itu emang dari dulu udah dibuat gitu. Maksudnya dibuat secara cahayanya ya Ustadz ya. Beliau disiapkan ya untuk menjadi seorang Rasul gitu. Tapi tidak benar apa namanya riwayat atau kisah yang berbicara tentang Nur Muhammad gitu, bahwa alam jagat raya ini semuanya termasuk manusia itu diciptakan dari bahan Nur Muhammad itu riwayatnya maudhu, itu riwayatnya palsu, itu kisah-kisah. Berarti kisah-kisah seperti itu yang palsu ya Ustadz ya? Itu tidak perlu disebarluaskan. Yang pasti Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul pilihan, Rasul terakhir yang diutus, paling agung, paling mulia, penghulunya para nabi dan para rasul dan penghulunya ulul azmi. Nah, sehingga kemudian kita kan juga dalam beribadah berkeyakinan tidak boleh berlebihan, tidak boleh ekstrim, tidak boleh fanatik juga seperti tidak boleh fanatik. Fanatik itu maksudnya berlebihan, melebihi ketentuan ayat, ketentuan hadis dan kaidah-kaidah yang telah dirumuskan para ulama gitu. Kita memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad SAW sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran maupun hadis. Kita nggak boleh melebihi itu, karena jatuhnya justru jadi tidak benar. Kita inginnya berharap keberkahan, berharap pahala, berharap ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita melebihi ayat, melebihi hadis, bagaimana mengajarkan cara memuliakan Nabi, justru kita malah mendapatkan kemurkaan, gitu, ketidakridhoan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga yang harus dipahami oleh umat Islam, ya, agar tidak melenceng, gitu ya Pak Ustadz. Betul sekali, betul sekali. Jadi emang, nah Arab itu dulu jahiliyah. Jadi jahiliyah di sini adalah maksudnya adalah bukan jahiliyah yang awam atau apa, tapi dalam akidah. Karena Arab yang dulu itu adalah penyembah berhala di mana-mana. Akhirnya Allah itu mengutus Rasul untuk memperbaiki akhlak, akidah, untuk menyebarluaskan agama Islam, gitu Pak Ustadz. Iya, betul sekali. Karena mungkin sebenarnya perilaku yang sama pada saat itu juga terjadi di belahan dunia yang lain gitu. Tapi Allah memang ingin memilih bangsa Arab untuk dimuliakan gitu. Allah memilih bangsa Arab untuk ditinggikan. Memang karena bangsa Arab punya kelebihan-kelebihan. Di antaranya adalah bahasa yang digunakannya itu adalah salah satu bahasa ibu gitu di dunia gitu, yang masih hidup gitu. Bahasa Arab itu bahasa induk dunia, itu yang masih hidup digunakan hingga saat ini gitu. Sampai nanti kemudian menjadi bahasa dari para penduduk surga gitu. Lalu bangsa Arab juga memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Makanya meskipun mereka tidak mampu baca, tidak mampu tulis, buta huruf gitu, tapi mereka punya kekuatan hafalan yang sangat kuat. Sehingga Al-Quran itu mereka bisa hafal di luar kepala, meskipun mereka nggak mampu tuliskan gitu. Dan mereka mampu menghafal nasab keturunan mereka itu sampai jauh sekali. Kalau kita paling hafal sampai buyut kita namanya gitu. Tapi mereka sampai puluhan ini hafal. Bahkan mungkin bisa hafal sampai Nabi Adam, meskipun itu banyak yang meragukan. Karena nasab Nabi Muhammad SAW sendiri itu yang orang sepakat, para ahli sejarah sepakat itu pasti benar sampai Adnan. Jadi
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Qusay bin Kilab sampai terus itu sampai Adnan. Itu yang tidak ada pertentangan di situ. Ada perselisihan ketika dari Adnan sampai Nabi Ibrahim. Ya, ini diperselisihkan oleh para sejarawan akan benar 100% atau tidak. Tapi ada yang juga sepakat bahwa ada kesalahan pasti gitu. Kalau sudah dari Nabi Ibrahim ke Nabi Adam. Ya, jadi tidak bisa ada seseorang mengklaim bahwa dia kalau menghafal bisa aja ya semua. Tapi mengklaim bahwa nasab yang dia sebutkan dari nasab Rasulullah SAW itu benar 100% dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam. Nah, itu justru menyalahi kesepakatan para ulama. Seperti itu. Oke, sahabat MUI TV, sangat seru sekali perbincangan kita, yaitu sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena semoga dengan tema kali ini menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Mungkin bisa di episode selanjutnya kita akan melanjutkan sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW ya Pak Ustadz. Iya. Dan untuk kami ingin menginformasikan untuk DKM seluruh Kota Bekasi yang ingin mengundang kita di setiap masjid-masjid Kota Bekasi bisa menghubungi kontak admin di bawah ini. Dan kami ingin menginformasikan untuk seluruh sekolah SMP, SMA, dan SMK di Kota Bekasi bahwasannya MUI TV Award mengadakan lomba, yaitu berupa short movie yang berjudul Human Interest berbasis Islam. Untuk informasi selengkapnya bisa langsung cek Instagram kami MUI TV Award. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.